Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Hulailatin Nasihah dari CGP Angkatan 10. Kali ini saya akan membahas tentang eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuh nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu pendidikan dan kebudayaan memiliki satu kesatuan yang utuh. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik seperti petani atau tukang kebun dan anak-anak bagaikan biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Anak-anak diibaratkan sebuah biji yang akan tumbuh subur jika ditanam di lahan yang subur dan mendapatkan perawatan yang baik oleh sang petani. Meskipun biji tersebut kurang baik, maka biji tersebut akan tumbuh dengan subur karena keuletan dan tangan dingin sang petani. Sebaliknya, sebaik apapun kualitas biji, jika ditanam di lahan yang gersang dan tidak subur, serta tidak mendapatkan perawatan yang baik, maka biji tersebut mungkin akan tumbuh, tetapi tidak optimal pertumbuhannya. Dalam proses menuntun anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pembelajaran yang mencerminkan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah 1. Merdeka dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman yang ada. Yang ketiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses, bukan hasil. Kerangka perubahan yang kedua yakni asas Trikon. Asas Trikon meliputi kontinuitas, yaitu perubahan yang dilakukan harus berakar pada identitas utama masyarakat. Yang kedua, konvergensi, yaitu pendidikan yang memanusiakan manusia. Yang terakhir, konsentris, pendidikan harus menghargai keragaman dan keunikan peserta didik. Perubahan yang ketiga menurut Ki Hajar Dewantara yaitu perubahan budi pekerti. Budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya, di mana cipta adalah perkembangan kognitif anak, sementara karya adalah dilihat dari sisi afektifnya, kemudian yang akan menimbulkan karya psikomotorik. Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya lakukan sebagai guru dalam melakukan pembelajaran di kelas yaitu selalu mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan iptek. Dengan menggunakan teknologi memungkinkan anak lebih cepat dalam mengakses informasi dan lebih mudah menangkap pelajaran. Selain itu, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya lakukan sebagai guru yaitu sistem Among dengan memberikan peserta didik menentukan sumber belajar seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan baru, baik secara individu maupun secara kelompok. Demikian pemaparan refleksi diri saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Semoga kita semua dapat menjadi guru yang hebat, kreatif, dan guru yang dapat memerdekakan murid kita. Salam Guru Penggerak Angkatan 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.